Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan bolu yang enak, yaitu bolu jadul 6 telur. Ini rasanya luar biasa enak, cara bikinnya simple, serta bahan-bahannya itu sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat bolu jadul 6 telur. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Tentunya di sini ada 6 butir telur utuh. Kemudian kita siapin gula pasir. Di sini kita gunakan sebanyak 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, atau misalnya kalau tidak ada bisa diganti dengan TBM maupun ovalet. Selanjutnya ada kental manis putih. Di sini kita gunakan sebanyak 20 gram, lalu 200 gram tepung terigu protein sedang, atau di sini saya menggunakan segitiga biru. Selanjutnya margarin. Di sini saya gunakan sebanyak 150 gram margarin. Kalau misalnya margarinnya mau diganti dengan butter juga boleh. Oke, itu dia bahan A, B, dan C untuk membuat bolu jadul. Gimana? Sangat mudah kan? Langsung aja kita ke cara membuatnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melelehkan margarinnya terlebih dulu. Nah, untuk melelehkan margarinnya ini jangan sampai terpisah antara lemak dengan airnya. Jadi kalau sekitar 60-70% sudah mencair, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lain, lalu kita aduk-aduk terus sampai semuanya mulai meleleh ya. Jadi dia tidak ada yang menggumpal sama sekali untuk margarinnya. Kalau misalnya margarin ini mau diganti dengan butter juga boleh. Setelah semuanya meleleh, langsung kita masukkan atau kita campurin jadi satu kental manis putih. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Kalau udah selesai, kita sisihkan terlebih dulu. Lanjut kita untuk mengolah semua bahan-bahannya. Untuk bikin bolu jadul 6 telur kali ini, saya akan menggunakan mixer dari Mito MX100. Kemudian untuk pengaduknya seperti ini. Jadi pengaduk untuk bolunya. Lalu ini akan kita pasang dulu. Sangat mudah sekali untuk memasangnya. Kemudian kalau udah siap, udah kita pasang juga untuk mengaduknya, kita masukkan bahan A terlebih dulu, yaitu dari 6 butir telur utuh. Untuk telurnya ini gunakan telur ukuran sedang, jangan menggunakan telur yang ukurannya terlalu kecil. Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya, yaitu gula pasir. Kita masukin semuanya. Kalau misalnya ingin dikurangin gula pasirnya juga boleh. Kemudian kita tambahkan SP atau emulsifier. Di sini bisa menggunakan TBM maupun ovalet juga, jadi nggak harus dengan SP. Setelah 1 sendok teh SP masuk, kita turunkan untuk mesinnya. Kemudian di sini ada 3 tipe ya. Yang paling atas adalah untuk mengaduk roti levelnya, kemudian yang kedua untuk mengaduk bahan-bahan kering, lalu yang ketiga adalah untuk membuat bolunya. Nah, untuk bikin bolunya bisa menggunakan 10 hingga 12 level. Tapi di sini untuk membuat bolunya saya menggunakan kecepatan hingga 10 level saja. Kita akan mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Kalau misalkan menggunakan hand mixer, gunakan kecepatan yang paling maksimal aja. Kurang lebih di sini saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit, sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini. Untuk menghasilkan adonan yang putih, kental, dan berjejak, biasanya tergantung dengan bahan-bahan yang teman-teman gunakan. Misalnya telurnya fresh atau tidak, SP-nya masih baru atau enggak. Kalau udah seperti ini, putih, kental, dan berjejak, coba kita perhatikan dulu. Nah, dia seperti ini. Kalau misalkan dia diangkat gitu, dia akan berjejak seperti ini kalau adonannya turun. Nah, dia masih ada jejaknya seperti ini. Kalau udah selesai seperti ini, kita turunkan kecepatan hingga yang paling minimal. Kalau udah kita turunkan hingga kecepatan yang paling minimal, lalu kita masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu protein sedang atau bahan B-nya yang sudah diayak terlebih dulu pastinya. Jadi pastikan ini tidak ada yang bergerindil untuk tepung terigunya atau bahan keringnya. Kalau udah masuk semuanya, nggak usah sampai tercampur rata. Kalau kelihatan udah tercampur aja, udah masuk semua bahan-bahannya, lalu kita angkat. Kemudian kita sisihkan dulu. Kalau udah kita sisihkan, kita akan masukkan bahan C atau bahan terakhir, yaitu bahan cairnya, margarin yang udah kita lelehkan, dan kental manis putih yang udah kita campur.
Kemudian di sini untuk memasukkan bahan C-nya jangan semuanya langsung, tapi sedikit demi sedikit sambil kita aduk balik secara perlahan seperti ini. Pelan-pelan aja, kenapa? Karena biar nanti nggak muncul banyak gelembung-gelembung di dalam sini. Nanti kalau banyak gelembung-gelembung kan nanti rongganya lebih gede-gede. Kalau udah kita aduk balik secara perlahan udah mulai rata, langsung kita tambahin lagi. Udah mulai rata lagi, kita tambahin lagi sampai semuanya habis untuk bahan cairnya. Kita lakukan sampai adonan cairnya habis. Perhatikan untuk bagian bawah-bawahnya ya. Jangan sampai dia masih ada yang mengendap di bagian bawah. Nah, ini udah mulai rata seperti ini. Kalau udah mulai rata seperti ini, lalu ini bisa kita masukkan ke dalam loyang. Sebelum itu kita akan bikin olesan untuk loyangnya. Di sini saya menggunakan olesan Carlo, yaitu dari 1 sendok makan margarin. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan tepung terigu. Lalu saya tambahkan lagi dengan 1 sendok makan minyak. Jadi perbandingannya 1:1 antara margarin, tepung terigu, serta minyak. Kalau udah kita aduk rata seperti ini udah siap untuk kita gunakan. Kemudian olesi loyang dengan olesan Carlo. Untuk di sini saya menggunakan loyang tulban dengan diameter 23 cm dan tinggi adalah 11,5 cm. Lalu loyangnya ini kita olesin dengan olesan Carlo yang udah kita bikin tadi. Semuanya, pastikan semuanya benar-benar terolesi dengan olesan Carlo ini ya, supaya nanti ketika bolunya matang dan dikeluarkan dari loyang, dia nggak menempel di dalam loyangnya ini. Kalau sudah kita pastikan olesan Carlo-nya benar-benar udah selesai semua diolesin, lalu kita masukkan adonan yang udah kita bikin tadi. Masukin aja semuanya. Kalau udah masuk semuanya, kita hentak-hentakan supaya gelembung-gelembung di dalamnya ini benar-benar keluar. Kalau udah kita hentakin, berarti ini udah siap untuk kita oven. Ovennya sebelum bikin adonannya jangan lupa dipanasin dulu di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit menggunakan api atas bawah atau panaskan ovennya hingga stabil. Jadi ketika adonannya udah selesai, oven udah siap untuk kita gunakan. Kemudian kalau udah dimasukkan untuk adonannya, ini akan kita panggang di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius selama kurang lebih 45-50 menit menggunakan api atas bawah atau oven aja hingga matang. Biasanya untuk tingkat kematangan ovennya akan berbeda-beda. Meskipun oven sama, biasanya juga akan berbeda untuk tiap kematangannya. Kalau di sini saya menggunakan suhu 180 derajat Celcius, saya oven selama 50 menit, dia udah coklatan seperti ini. Dan ini sesekali saya buka untuk saya rubah bagian belakang ke depan, bagian depan ke belakang. Itu saya rubah sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali untuk dibuka tutup ya. Di menit 20, kemudian menit 40, lalu tinggal ke menit 50 saya angkat seperti ini. Nah, ini dia udah matang. Kalau udah seperti ini, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini akan saya biarin dulu dingin sebentar. Kalau udah hangat, dia udah bisa untuk dilepas dari loyangnya. Jadi bisa hangat ke dingin gitu untuk suhunya. Kalau udah dibalik, dia seperti ini. Nah, dia nggak ada yang gompel ataupun ada yang cuil-cuil gitu. Jadi benar-benar mulus untuk bagian luar maupun bagian dalam. Oke, yang udah penasaran langsung aja yuk kita cicipin. Oke, sekarang ini akan saya potong dulu. Mau dipotong terserah bagian mana. Saya pengen potongnya kayak gini. Jadi miring sesuai sama kerangkanya ini. Nah, kayak gini, miring. Ngikutin polanya ini aja. Wow, Masya Allah, dalamnya lembut banget ya. Saya akan bikin 2 irisan. Irisannya sama, jadi dia ngikutin garisnya ini. Kayak gini. Saya pindahin dulu sedikit. Wow. Dan barusan udah cicipin ini, ternyata belum kerekod sama sekali. Oke, saya akan cicipin lagi nih. Nah, tuh. Ini enak banget. Tuh.
Dia nggak kempes kan? Teremet. Tuh, dia balik lagi. Tuh, ini enak dan lembut banget. Selamat mencoba. Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini kita mau makan cake. Ya udah makan. Doa dulu dong. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikkan aku menjadikan aku jabatnya. Enak nggak? Enak. Masa bohong? Enak enggak? Enak. Enggak. Mana? Mana? Makan lagi. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bolu jadul 6 telur ini di rumah. Ini enak banget, bahannya juga mudah, rasanya luar biasa enak. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.